Ya, saya ditanya tentang situasi di mana seorang pemimpin bisnis itu mencoba melakukan hyper growth atau pertumbuhan yang sangat cepat, melakukan ekspansi bisnis yang sangat cepat. Tapi akibatnya suasana kerja ya para karyawan yang menjadi stres. Dan akibatnya suasana kerja itu jadi toksik ya, karena masing-masing orang mencoba mencapai targetnya masing-masing dan semua orang merasa under pressure, di bawah tekanan. Padahal si pebisnis ini bermaksud membawa bisnisnya menjadi pemenang di kompetisi atau menjadi bisnis yang growth-nya itu sangat cepat, dengan harapan tentunya ketika omsetnya naik dengan cepat, nah itu akan membawa banyak manfaat kepada bisnis. Tapi kenyataannya di dalam karyawannya stres. Bagaimana Taqwa Based Business menyikapi hal ini? Ya, jadi memang ini fenomena yang sangat banyak dialami oleh para entrepreneur. Di mana ketika mereka mendapatkan traction ya, mendapatkan peluang untuk ekspansi atau untuk growth secara cepat, itu ingin langsung diambil. Jadi kan stagesnya ya, tahapannya itu ketika membangun tentunya mencari berbagai peluang yang ada untuk kemudian bisnis itu bisa berjalan. Itu tahap 0 to 1, dari tidak ada bisnis kemudian bisnis dibangun, berusaha membangun fundamental. Nah, ketika kemudian dapat traction, artinya sudah semakin meningkat performance bisnis, omsetnya naik. Lalu ternyata ada situasi atau ada peluang yang lebih besar lagi, di mana peluang itu membuka kesempatan untuk growth atau pertumbuhan itu tadinya misalnya agak landai, itu bisa cepat, eksponensial. Nah, di sini memang ada jebakan. Dalam arti apabila seorang pebisnis yang mungkin belum pernah mendapatkan exposure tentang praktek-praktek korporasi ya, praktek-praktek bagaimana melakukan growth yang safe, yang aman. Jadi di sini memang ada jebakan. Mengapa saya sebut jebakan? Karena peluang untuk bertumbuh, apalagi pertumbuhan yang sifatnya eksponensial, apabila tidak diimbangi dengan fundamental yang kuat, itu seperti membangun bangunan 20 tingkat, tapi pondasinya hanya untuk bangunan 2 atau 5 tingkat. Apakah bisa dinaikkan ke atas? Mungkin bisa. Tetapi apakah bisa bertahan ketika ada goncangan atau ada mungkin angin gitu ya, yang kuat, badai misalnya gitu ya, terkadang kan hujan begitu deras, angin dan sebagainya, mungkin tidak. Nah, lalu dari perspektif Taqwa Based Business, apakah bisnis seperti ini termasuk bisnis yang beretika? Nah, kita harus melihat dulu, apabila hal ini dilakukan bukan dengan maksud mau menjerumuskan, bukan dengan maksud sengaja untuk kemudian katakan ya, tidak membangun pondasi agar bangunannya terlihat megah dan kemudian bisa exit dengan mendapatkan valuasi yang tinggi. Tapi tahu sebenarnya ini rapuh. Nah, itu berarti pelanggaran integritas. Di situ sudah tidak sesuai dengan nilai-nilai etika dan nilai-nilai agama, karena terjadi tanda kutip ya, penipuan sebenarnya. Membangun bangunan yang tinggi tapi sengaja tidak mau investasi untuk pondasi yang kuat, dengan kemudian membiarkan bangunan ini akan roboh. Orang yang akan menempati bangunan ini yang akan mendapatkan musibahnya. Nah, ini sudah sangat jelas. Dan itu memang sering juga terjadi. Tapi kita tidak bicara hal yang itu saat ini. Karena itu definitely sudah sebuah pelanggaran etika. Kita akan mendalami atau kita akan mengupas ketika entrepreneur atau pebisnis tidak memahami nih, bahwa ketika dia melihat peluang untuk melakukan hyper growth atau pertumbuhan yang cepat, namun dia sendiri belum paham, belum menyadari pondasi-pondasi apa yang harus dikuatkan. Oleh sebab itu mari kita ya berdiskusi ya.
Yang pertama, pertumbuhan itu harus diiringi dengan beberapa pondasi yang penting. Yang pertama adalah melihat apakah peluang tersebut hanya sesaat atau peluang yang bisa diprediksi akan berjalan panjang. Karena kalau itu hanya sesaat, artinya ketika kita mengerahkan berbagai sumber daya yang besar, padahal peluangnya hanya sesaat, maka itu resiko yang sangat besar, resiko yang tidak bisa dihandle dengan baik pada nantinya. Itu yang pertama. Nah, kemudian apabila ternyata ini peluang yang diantisipasi jangka panjang, kita juga harus melihat kemampuan sumber daya kita. Mengapa demikian? Karena apabila kita katakan menjual sebuah produk yang tadinya 1 bulan hanya 10.000, tiba-tiba demand-nya 30.000. Lalu kita coba untuk kejar permintaan tersebut. Namun kita tidak seimbangkan dengan sumber daya yang bisa memastikan produk ini di-deliver ya, dijual dengan kualitas yang sama, kualitas yang terjaga sebagaimana dulu ketika produksi masih 10.000. Nah, pertimbangan ini harus benar-benar ditelaah, harus benar-benar dilakukan. Agar apa? Agar kita tetap menjadi seorang pebisnis yang berintegritas. Karena apabila kemudian kualitas barang ini turun, maka apa yang terjadi? Pembeli yang mengharapkan kualitas A ketika membeli lagi mendapatkan kualitas A kurang atau A minus. Tentu di sini kita sudah menjadi pebisnis yang tidak bisa menjaga integritas atau tidak bisa menjaga kualitas, mutu, dan kredensial bisnis kita. Seorang pebisnis yang berpegang kepada nilai-nilai etika dan nilai-nilai agama tentu tidak ingin merugikan konsumen. Oleh sebab itu hal ini perlu dipertimbangkan. Katakan kita juga bisa menaikkan produksi sampai 30.000 per bulan, tapi kita mengetahui kondisi karyawan kita akan terzolimi. Maksudnya apa? Mereka yang tanda kutip kontrak kerjanya adalah kontrak kerja dengan jam kerja normal, yaitu untuk mencapai 10.000, jam kerja yang tidak didesain untuk mencapai 30.000, skill mereka, kemampuan mereka, mental mereka, kesejahteraan mereka, tapi kita push. Jadi kondisi apa yang kita berikan kepada mereka sama, sementara kita push mereka untuk mencapai target yang lebih besar dengan begitu cepatnya tanpa mempertimbangkan kondisi mereka. Ini pun sesungguhnya sesuatu yang bisa dibilang bukanlah kaidah bisnis yang sustainable, dan ini hanya tinggal menunggu waktu seperti bom waktu, time bomb yang akan meledak. Mereka akan merasa under pressure, stres, dan akhirnya mereka tidak bisa mendeliver tidak bisa memberikan apa yang seharusnya dideliver. Itu dampaknya kepada produk, bisa juga dampaknya kepada mental mereka, suasana kerja yang jadinya toksik. Oleh sebab itu, hypergrowth bisa dilakukan selama kita mempertimbangkan berbagai aspek tadi. Saya tidak membahas semua aspek, itu hanya contoh-contoh beberapa aspek yang harus dipertimbangkan. Karena hypergrowth atau pertumbuhan yang sangat cepat bisa jadi peluang tapi juga bisa menjadi jebakan. Seorang pebisnis yang mencoba berjalan pada koridor takwa based business selalu berhati-hati dan merenungkan, merefleksikan apakah godaan ya, apakah peluang tersebut adalah sebuah godaan yang kemudian memancing hawa nafsu kita untuk mengejarnya tanpa pertimbangan yang matang. Disitulah tesnya. Oleh sebab itu kembali saya selalu menyampaikan, seorang pebisnis yang tangguh bisa mengejar peluang dengan cepat tapi juga dengan wisdom, dengan hati yang tenang. Oleh sebab itu langkah-langkah bisnis, kembali saya tekankan, harus diiringi dengan langkah-langkah ibadah yang bisa menyeimbangkan keinginan kita, hawa nafsu kita untuk mengejar peluang
dengan kesadaran kita, kestabilan emosi kita untuk mempertimbangkan apa dampak dan konsekuensi dari pertumbuhan yang terlalu cepat atau hypergrowth tersebut. Saya ditanya oleh seorang pebisnis yang menghadapi karyawan-karyawan yang menurut dia mereka tidak memberikan yang terbaik, tidak menunjukkan usaha yang terbaik. Jadi datang jam 8, pulang jam 5, di tengah-tengah di antara itu, antara jam 8 sampai jam 5 itu wah tidak produktif. Mungkin sebagian waktunya digunakan bukan untuk pekerjaan, dan kemudian ketika memang ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan dan harus tinggal di kantor mungkin 1 atau 2 jam ekstra gitu ya, itu mereka nggak mau, jadi jam 5 maunya pulang aja. Nah, bagaimana nih saya sebagai pemilik bisnis menghadapi karyawan-karyawan seperti itu agar mereka bisa lebih produktif, lebih komitmen, lebih lebih bermotivasi dalam bekerja. Dan juga mungkin kita bisa melihat dari perspektif karyawan ya. Kalau saya seorang karyawan, bagaimana saya bisa menjadi seorang karyawan yang lebih bermotivasi, yang lebih bersemangat, dan ingin selalu memberikan yang terbaik. Oke, kita coba lihat dulu dari angle si pebisnis. Jadi memang ini sebuah case study ya, sebuah situasi yang perlu dilihat dari multidimensi, dari berbagai angle. Yang pertama, ketika seseorang akan bekerja sebagai karyawan dan kita sebagai atasan atau pemilik bisnis akan hire ya, akan merekrut karyawan tersebut, ini kan seperti sebuah transaksi jual beli. Jadi seorang pebisnis atau seorang atasan harus terlebih dahulu sangat teliti dalam melakukan rekrutmen. Artinya kita harus mempelajari betul latar belakang, pendidikan, keluarga, kegiatan sosialnya, berbagai aspek yang memang perlu dilihat untuk benar-benar dapat memahami apakah kandidat ini akan menjadi calon karyawan atau ketika nanti bergabung punya potensi menjadi karyawan yang baik dan produktif. Tentu saya tidak akan masuk terlalu dalam tentang seperti apa proses rekrutmen yang baik. Tapi mohon maaf kalau saya menggunakan analogi ini, ya kalau kita akan investasi ya untuk membeli sebuah barang, produk atau jasa, sekali lagi ini hanya analogi ya. Tentu kan kita lihat dulu reviewsnya, kita lihat dulu siapa yang sudah pernah ya menggunakan jasa atau produk tersebut, seperti apa masukan-masukan para pelanggan lain, dan kemudian kita juga ingin melihat spek-speknya secara mendetail. Itulah tanggung jawab dari seorang pembeli produk atau jasa yang baik. Sekali lagi ini analogi, saya tidak menyamakan seorang karyawan dengan sebuah barang atau jasa ya, tapi sebagai sebuah analogi seperti itulah seorang perekrut, seorang pebisnis atau seorang atasan ketika ingin melakukan rekrutmen maka perlu menelaah dengan baik. Karena apa? Lebih baik kita investasi waktu melakukan rekrutmen dengan hati-hati dibandingkan tergesa-gesa dan kemudian dampaknya menyebabkan kita yang repot, kita yang susah untuk kemudian memanage karyawan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, seseorang yang baru bergabung dalam sebuah organisasi atau perusahaan tentu perlu dibimbing, perlu dibina. Pertama adalah memberikan penjelasan tentang area kerjanya. Area kerja ini tentu pada hari ini khususnya di bisnis itu sangat dinamis, tidak ada yang terlalu fix ya. Skop kerja itu bisa sangat jadi fleksibel. Nah, hal seperti itu bisa didiskusikan, dibahas dari awal bahwa ada kerangka kerja tapi ada fleksibilitas yang diperlukan dan dibutuhkan untuk menjalankan pekerjaan tersebut. Kita bisa antisipasi dan bisa sampaikan hal itu dari awal sehingga si karyawan tersebut memahami bahwa ya ini ada sebuah kerangka kerja tapi bisa kurang lebih keluar dari itu juga ya. Nah, kemudian kita juga perlu mempertimbangkan
kompensasi atau sistem remunerasi yang wajar. Yang wajar itu artinya biasanya referensinya adalah apa yang diberikan di pasar. Ya, kalau kemudian kita memang memberikan sesuatu yang tidak sesuai pasar, ya tentunya kita akan menghadapi resiko orang tersebut tidak memberikan yang terbaik, karena mungkin dia saat itu tidak ada pekerjaan dan ambil aja dulu, tapi dia tahu sebenarnya ini kompensasi yang tidak sesuai. Ya, kita usahakan selalu tidak-tidaknya wajar, sesuai pasar, atau jangan terlalu jauh. Dan tentunya kita tidak bisa membiarkan ketika seseorang bekerja di perusahaan kita tanpa pengawasan, tanpa pembinaan. Wah, tapi saya nggak ada waktu, saya sibuk, tugas saya itu ngejar omset. Ya, disinilah justru kita perlu mempertimbangkan. Apabila kita mengejar omset, tentu perlu ada sumber daya yang membantu kita untuk pencapaian omset tersebut. Disitulah harus kita lakukan titik keseimbangan. Waktu melakukan pembinaan untuk para karyawan, alokasi fokus kita, konsentrasi, waktu yang kita investasikan untuk membina para karyawan, itu seperti bagaimana kita, sekali lagi mohon maaf analogi saja ya, bagaimana kita merawat katakan sebuah pohon. Mungkin kalau kita tidak siram 1 hari 2 hari, itu tidak akan langsung pohonnya layu atau bahkan mati ya. Tapi apabila kita tidak rutin melakukannya, maka hanya tinggal menunggu waktu, akhirnya layu, daun-daunnya kering dan akhirnya mati. Jadi untuk mengharapkan pohon yang tumbuh dengan baik dan kemudian berbuah, memang perlu melakukan hal-hal yang setiap hari itu harus dilakukan, membina, merawat, menjaga pohon tersebut. Kita tidak bisa harapkan dia berbuah tapi tidak mau melakukan pembinaan dan perawatan tersebut. Sekali lagi mohon maaf, ini adalah analogi. Begitu juga kita tidak bisa mengharapkan karyawan menjadi seorang yang produktif, seorang yang bisa menghasilkan buah atau mencapai omset yang kita harapkan, tapi kita sendiri tidak memberikan siraman-siraman yang diperlukan, tidak memberikan suplemen yang dibutuhkan. Oleh sebab itu, mari kita realistis, apakah pencapaian bisnis yang ingin kita capai itu bisa kita imbangi dengan memberikan panduan, pembinaan kepada karyawan dengan juga secara sebaik-baiknya. Nah, bagaimana dengan karyawan? Fenomena bahwa wah saya tuh udah nggak punya semangat ya, saya tuh udah males rasanya berangkat ke kantor bekerja. Ini kembali kepada niat kita. Apa sesungguhnya niat kita dalam bekerja? Tentu di situ kita mencari nafkah. Nafkah sendiri adalah sesuatu yang bernilai sangat mulia dan sangat tinggi, baik untuk diri sendiri maupun keluarga. Sebaik-baiknya seorang muslim adalah yang memberikan yang terbaik kepada keluarganya. Dan kita ingin nafkah ini tentunya adalah nafkah yang terbaik. Agar nafkah ini menjadi nafkah yang terbaik, terlepas mungkin pekerjaannya belum cocok dengan passion saya, belum cocok dengan keinginan saya. Hidup itu tidak akan pernah ada yang ideal. Antara harapan dengan kenyataan itu akan selalu ada gap. Dan itulah yang menjadikan hidup itu selalu dinamis, dan disitulah letaknya takwa based business atau nilai-nilai keimanan. Karena kenyataan bahwa ideal, perfect, keindahan yang paling ideal itu bukan dalam kehidupan dunia, tapi sudah disiapkan oleh Allah pada kehidupan yang berikutnya. Maka kita menerima bahwa tidak akan ada sesuatu yang sangat ideal di dunia ini, karena di situ kita diminta untuk bertawakal, bersabar, dan juga bersyukur. Sehingga antara harapan dan kenyataan, di mana di situ ada gap, di sanalah kita isi dengan nilai-nilai sabar dan syukur dan tawakal kita kepada Allah. Sehingga itu semua mengisi gap dan akhirnya terjadi keseimbangan. Keseimbangan artinya apa? Apapun yang kita lalui, kita dapatkan,
selalu menjadikan hati kita tenang, hati kita bersabar dan bersyukur. Sehingga hidup kita selalu merasakan kedamaian. So, secara sederhana, bagi para pebisnis, mari kita berusaha untuk memberikan tempat bekerja yang sebaik-baiknya kepada tim kita. Bagi para karyawan, mari kita luruskan niat, mari kita terus tingkatkan apa yang bisa kita berikan dalam bentuk nafkah pada keluarga yang kemudian itu perlu ditunjukkan dengan cara bekerja, semangat yang sungguh-sungguh saat kita datang ke tempat kita bekerja, berinteraksi dengan orang-orang di tempat kita bekerja, karena disitulah lahirnya keberkahan dan keberkahan yang akan memberikan kita ketenangan.